Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan tentang rukun iman, dan kita masih membahas rukun iman yang kelima, dan pembahasan terkait rukun iman yang kelima ini masih sangat panjang hadirin, karena rukun iman yang kelima ini kaitannya dengan seluruh perkara yang terjadi setelah kematian kita, dari kematian sampai ke surga dan neraka. Seluruh apa yang di surga, apa yang ada di dalam neraka, itu semua kita wajib imani, dan itu termasuk dalam bagian dari kita mengimani yaumil akhir. Semua masuk cakupan itu. Karenanya pembahasan rukun iman yang kelima ini akan sangat panjang pembahasannya, sampai nanti pembahasan terkait surga dan neraka insyaallah taala. Dan pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj, di mana kita sebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak mampu memerangi atau melawan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan bangkai-bangkai mereka diangkat. Dan setelah itu Nabi Isa alaihissalam hidup normal, memimpin manusia sebagai penguasa yang adil, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau, Nabi Isa, dan beliau dikuburkan, disolatkan oleh kaum muslimin setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Maka terjadi berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan. Manusia mulai menyimpang, manusia mulai rusak, berbuat maksiat dan kerusakan di muka bumi. Bismillah. Ketika sepeninggal Nabi Isa dan manusia mulai bermaksiat, maka ketika itulah terjadi tanda kiamat besar berikutnya, yaitu al-khasfu, yaitu longsor besar. Kita sudah sempat singgung akan terjadi 3 longsor besar, kejadian fenomena alam yang sangat luar biasa yang akan menggemparkan dunia. Terjadi longsor yang sangat besar, 3 longsor di bagian barat, di bagian timur, dan di Jazirah Arab terjadi longsor besar. Sebagaimana hadis tentang Asyratus Sa'ah, hadis kita sudah sebutkan di awal terkait tanda-tanda besar kiamat itu. Nabi SAW menyebutkan ada 10 tanda. Di antaranya setelah Nabi menyebutkan Ya'juj wal Ma'juj wa thalathatu khusuf, dan akan terjadi 3 longsor, 3 benaman. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Terjadi pembendaman bumi di daerah bagian barat, bagian timur, dan di Jazirah Arab. Itu hadis riwayat Muslim tentang 10 tanda besar kiamat. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Rasulullah SAW. Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu ba'di khasfun bil masyriq, akan ada terjadi peristiwa setelahku nanti longsor besar di bagian timur, wa khasfun bil maghrib, longsor besar di bagian barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, fi jaziratil Arab, dan terjadi longsor besar di Jazirah Arab. Faqultu, kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fihimus salihun,
apakah bumi akan dibenamkan oleh Allah SWT sementara di sana terdapat orang soleh? Apakah Allah akan membenamkan bumi sementara di bumi tersebut ada orang-orang saleh, fihimus salihun? Qal Nabi SAW bersabda, qala laha Rasulullah SAW, na'am idza kana aktsaru ahliha al-khabath. Iya, tetap akan terjadi longsor jika kebanyakan penghuninya yaitu melakukan kemaksiatan. Kebanyakan penghuninya melakukan kemaksiatan. Ini sebuah teguran penting bagi kita semua hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan musibah, azab, cobaan, teguran kepada sebagian manusia akibat kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah akan ratakan musibah tersebut. Allah akan ratakan azab tersebut yang mereka maksiat, dan orang soleh juga terkena dampak musibah tersebut. Kenapa? Kalau mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Kalau kita lihat di sekitar kita ada kemaksiatan terang-terangan, maka wajib bagi kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, wajib. Kalau enggak, Allah akan timpakan azab, semua kena. Mau yang enggak maksiat. Bahkan sebutkan sebagian athar yang orang-orang solehnya pertama kali kena. Kenapa? Karena dia membiarkan kemaksiatan terjadi. Na'udzubillah. Misalnya di komplek kita ini kita tahu ada satu rumah jadi tempat lokalisasi misalnya. Terus semua cuek isi komplek ini, dibiarkan begitu saja. Udah biarin nafsi-nafsi, udah urusan dia, udah nggak usah urusan orang lain. Nggak boleh hadir, nggak boleh. Hati-hati, semua akan rata karena azabnya gara-gara satu rumah itu. Bisa jadi komplek ini kena banjir, kena gempa, semua hancur. Hati-hati. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. Allah sebutkan berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Hati-hati, hindarilah oleh kalian fitnah, ujian, musibah dari Allah yang tidak menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, semua akan kena. Hati-hati oleh kalian, kata Allah SWT. Dan longsor besar di akhir hari kiamat nanti disebutkan ini akan terjadi ketika sudah mulai banyak tersebar kemaksiatan di muka bumi. Dan semua itu terjadi, kemaksiatan, musibah besar, bencana alam misalnya, semua atas izin Allah SWT. Semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak menjadikan bencana alam itu terjadi semuanya, karena semua yang terjadi di alam semesta ini tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur semuanya, dan semua itu tidak Allah berikan, tidak Allah timpakan kepada manusia begitu saja tanpa sebab. Lah, pasti ada sebabnya. Ketika Allah menimpakan musibah besar kepada manusia, pasti ada sebabnya hadirin. Enggak begitu saja. Allah tidak zalim kepada hambanya. Dan di antara sebabnya yaitu perbuatan dosa dan maksiat. Terlebih lagi yang dibiarkan, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Semuanya musibah, apapun itu bentuk musibahnya. Mau itu musibah menimpa berupa penyakit misalnya, atau itu musibah yang menimpa umat, menimpa manusia berupa bencana alam misalnya, begitu gempa bumi, banjir, longsor, dan yang lainnya, maka yakinilah semua itu karena sebab apa? Sebab dosa. Karena sebab dosa kita, karena ulah tangan kita sendiri. Yakin itu. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun yang menimpa kalian, perhatikan firman Allah SWT, semua yang menimpa kalian, semua musibah yang menimpa kalian itu akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa kalian. Yang Allah turunkan musibah itu untuk hukum sebagian kecil dari dosa kita hadirin. Sebagian besar Allah maafkan. Kalau semua pelanggaran dosa kita Allah hukum, kita akan binasa. Gak ada dari kita bisa hidup di muka bumi ini. Setiap kita lari dosa Allah hukum, bikin dosa lagi Allah hukum, mati kita.
Mata kita ngelihat aurat sedikit, pas jalan kejedot misalnya. Pas kita gibahin orang keluar kecelakaan misalnya. Mati kita lama-lama kayak begitu. Makanya Allah bilang wa ya'fu an katsir, Allah maafkan sebagian besar. Sedikit yang Allah hukum, itu pun karena ulah tangan kalian. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, karena sebab perbuatan tangan kalian sendiri. Kemudian dalam ayat lain dalam surat Ar-Rum Allah SWT berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan karena sebab ulah tangan manusia. Allah nampakkan kerusakan, musibah, bala, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan sebagian dari yang mereka perbuat, supaya manusia ditimpakan musibah, supaya mereka merasakan akibat perbuatan tangan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dihukum baru mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ketika terjadi musibah suatu daerah, mungkin dia terlena dengan kemaksiatannya, main judi, main perempuan, mabuk-mabukan, gak ada yang sholat, meninggalkan sholat, gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ketika Allah timpakan gempa bumi, tsunami, langsung pertama kali yang keluar dari lisan mereka apa? Zikir dia, astagfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Habis itu sholat dia. Kira-kira kalau orang yang di camp pengungsian yang habis kena gempa ngungsi, kira-kira ada yang masih mau mabuk-mabukan ya? Kira-kira di situ nggak ada. Simpo doa taubat. Di Turki itu keras sekali sekulernya di situ. Sana kalau ngelihat orang sana, asli sana, dia jaga sholatnya, jaga puasanya, itu bagus. Saking di sana itu saking keras sekulernya, mereka jarang ada yang sholat di situ. Begitu mereka kena gempa kemarin tuh, mereka bikin pengakuan, saya Islam tapi saya nggak pernah sholat dari dulu. Sekarang berusaha semua harta saya hilang. Baru dia mau sholat. Dihukum dulu, kena musibah dulu akibat dosanya, baru dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya itu musibah? Karena perbuatan tangan. Ulah perbuatan tangan kita sendiri. Dalam ayat ini Allah berfirman, mimma khati'atihim, dalam surat Nuh, ughriqu wa udkhilu nara fa udkhilu nara. Karena kesalahan-kesalahan dosa mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke neraka. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 80. Fakullan akhadna bidzambih. Semua kami hukum karena sebab dosa mereka. Semua disiksa karena sebab dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna 'alaihim hasibah. Sebagian dari mereka Allah kirimkan hujan batu kepada mereka. Wa minhum man akhadathum as-sayhah. Sebagian mereka ada yang ditimpa suara yang menggelegar sampai mereka meninggal semuanya. Wa minhum man khasafna bihil ard. Sebagian mereka ditenggelamkan ke bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebagian mereka Allah tenggelamkan di air. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Allah sedikit pun tidak zalim kepada mereka, tapi mereka yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Semua itu akibat dosa perbuatan tangan manusia. Makanya di akhir zaman ketika orang pada bermaksiat, maka Allah jadikan itu longsor besar sekali, dan itu sekaligus sebagai tanda hari kiamat. Terjadi bencana longsor yang sangat dahsyat yang menggemparkan dunia, bukan longsor dengan skala kecil lah, tapi ini longsor dengan skala yang sangat besar. Mungkin satu pulau, satu negara tenggelam semua, dibenamkan oleh Allah SWT. Mungkin sekian negara sekaligus dibenamkan oleh Allah SWT. Di bagian timur, di bagian barat, kemudian di Jazirah Arab, yang semuanya akan didengar kabarnya, akan menghebohkan dunia. Semua manusia di seluruh penjuru dunia akan mendengar kabar tersebut, dan mereka akan heboh gempar dengan terjadinya longsor tersebut. Itu dia tanda kiamat, ya, tanda besar kiamat, yaitu terjadinya khasf, longsor besar. Kemudian kita membahas tanda kiamat yang berikutnya, tanda besar kiamat berikutnya, yaitu ad-dukhan. Ad-dukhan yaitu asap. Dukhan itu artinya asap. Ada dua pendapat terkait dukhan ini. Apa yang dimaksud dengan dukhan yang akan terjadi menjelang hari kiamat? Pendapat pertama, dan pendapat pertama ini kurang kuat, yaitu dukhan
yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika Nabi SAW mendoakan keburukan kepada orang Quraisy. Nabi mendoakan keburukan supaya mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan. Nabi SAW berkata dalam doanya, Allahumma a'inni alaihim, ya Allah tolonglah aku atas mereka, bisab'in kas'i Yusuf, dengan 7 tahun kemarau seperti yang terjadi di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Fa akhadathum sanah, maka Allah timpakan kepada mereka orang Quraisy ketika itu kekeringan, paceklik, hatta halaku fiha, sampai mereka binasa dengan paceklik tersebut. Wa akalul maytah wal 'idham, sampai mereka makan bangkai dan makan tulang belulang. Wa yara ar-rajulu ma baina as-sama'i wal ard ka hay'atid dukhan, dan saking mereka itu sudah kelaparan sampai mereka halusinasi yang sangat tinggi. Mereka melihat di antara langit sama bumi itu sudah seperti asap saking halusinasinya, saking laparnya. Jadi sebagian ulama berpendapat dukhan yang dimaksud terjadi menjelang hari kiamat ya ini, tapi ini pendapat kurang kuat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Mereka tertimpa kelaparan sampai mereka itu halusinasi tinggi, melihat seakan-akan dipenuhi dengan asap. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan dukhan yang menjadi tanda besar hari kiamat, yaitu akan muncul asap, benar-benar asap nyata, asap yang sangat besar yang akan menyelimuti bumi, yang dia terjadi nanti menjelang hari kiamat, nanti menjelang tegaknya hari kiamat. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan. Dalam Al-Quran ada namanya surat Ad-Dukhan. Dalam Al-Quran ada namanya surat Ad-Dukhan, artinya asap. Allah SWT berfirman, yauma ya'tis sama'u bidukhanin mubin, pada hari ketika langit membawa kabut atau asap yang nampak jelas. Sebutkan, langit akan membawa asap yang nampak jelas. Yakhshan nas, asap tersebut akan menyelimuti manusia seluruhnya. Hada adzabun alim, dan inilah azab yang pedih. Surat Ad-Dukhan ayat 10 dan ayat 11. Jadi ayat ini jelas menjelaskan bahwasanya di akhir zaman nanti Allah akan turunkan, munculkan asap yang nampak jelas, nampak oleh manusia, bukan halusinasi seperti pendapat pertama. Dan ini pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat. Kemudian seperti apa sifatnya asap dukhan yang akan keluar di hari akhir zaman nanti? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwasanya sifatnya asap tersebut itu dia jumlahnya besar dan akan menyelimuti manusia. Artinya saking banyak ini akan menyelimuti manusia semuanya. Asap yang besar. Ya bukan mungkin kalau kita lihat asap kalau terjadi kebakaran hutan ya asapnya banyak ya. Mungkin yang kena cuma sebagian kota, tapi ini semuanya menyelimuti manusia. Penuh muka bumi ini dipenuhi dengan dukhan tersebut, asap. Kemudian di antara sifatnya dukhan ini yang lainnya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang sifatnya asap ini. Wa rabbukum andarakum thalathan, kata Nabi SAW, Rabb kalian telah memperingatkan kalian akan 3 perkara. Ad-dukhan, yang pertama Allah peringatkan manusia, memperingatkan kalian tentang ad-dukhan. Ya'khudul mu'minu minhu kazzakmah, akan ada dukhan, asap yang mana orang yang beriman ketika tertimpa asap itu nanti di hari kiamat, dia akan merasakan seperti flu biasa. Karena asap itu dia jadi seperti flu biasa dirasakan. Wa ya'khudul kafir fayantafiqu wa yakhruju min kulli masma'in minhu. Adapun orang kafir ketika terkena asap itu nanti di hari kiamat akan menjadikan badannya bengkak dan sampai kupingnya mengeluarkan asap itu. Kalau orang mukmin ketika terkena asap itu dia seperti flu biasa. Tapi orang kafir ketika terkena asap itu dia menjadikan badannya bengkak sampai kupingnya mengeluarkan asap tersebut. Kemudian yang kedua diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tsaniyatu ad-dabbah. Yang kedua diperingatkan kalian tentang ad-dabbah, yaitu hewan melata yang akan keluar di hari kiamat. Wa tsalitsah ad-dajjal. Yang ketiga diperingatkan kalian tentang ad-dajjal. Ini hadis sahih riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi
dukhan yang akan muncul di akhir zaman nanti, semua akan merasakannya. Semua manusia akan merasakannya. Karena Allah sebutkan tadi dalam surat Ad-Dukhan, yaghshan nas, bahwasanya asap tersebut akan menyelimuti manusia. Semua akan merasakannya. Tapi kondisinya tadi, ada punya orang yang beriman, dia kan kena asap itu seperti dia kena flu demam biasa. Nggak enak badan ya kena asap itu. Tapi orang kafir kondisi seperti yang kita sebutkan tadi. Itu dia tanda besar kiamat, yaitu ad-dukhan. Sekarang kita masuk ke tanda besar kiamat yang berikutnya, yaitu tulu'ul syams minal maghrib, terbitnya matahari dari barat. Dan ini juga diantara fenomena besar yang akan terjadi, matahari akan terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan berguna lagi iman seseorang yang belum beriman ketika itu. Nggak berguna. Au kasabat fi imaniha khairan. Dan tidak berguna juga orang yang beriman yang tidak menggunakan keimanannya untuk perkara kebaikan. Qul intadhiru inna muntadhirun. Tunggulah, kami pun menunggu. Perhatikan ayat ini hadirin. Ayat yang Allah sebutkan, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, dalam surat Al-An'am 158. Di hari di mana akan datang sebagian tanda-tanda Rabbmu. Maksud dari ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Ini maksudnya. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu terbitnya matahari dari barat. Kemudian ketika matahari sudah terbit dari barat nanti, kata Allah SWT, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Enggak berguna berimannya seseorang yang sebelumnya enggak beriman. Jadi ketika matahari sudah muncul dari barat, orang kaget melihatnya. Ini sudah pernah saya singgung dulu di sini. Orang kaget, terkejut melihat fenomena itu, perkara gaib jadi nyata di hadapan mata mereka. Kemudian mereka baru mau beriman. Orang kafir baru mau beriman, baru mau syahadat misalnya, udah nggak guna, nggak bermanfaat. Kemudian orang yang sudah beriman ingin beramal saleh, memanfaatkan keimanannya untuk beramal saleh, pengen menjadi lebih baik, pengen taubat, nggak guna, sudah. Ketika matahari terbit dari barat, semua sudah. Pintu taubat tertutup, nggak ada lagi. Kenapa pintu taubat tertutup ketika matahari terbit dari barat? Karena perkara gaib sudah nampak di depan matanya dia, sudah nggak guna lagi. Makanya kita sudah pernah sebutkan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat hadir. Mau sebesar apapun dosa manusia, mau dia dosanya dosa besar bertumpuk-tumpuk, mau dia bahkan melakukan dosa besar yang paling besar, berbuat syirik sekalipun, syirik kepada Allah, dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau dia mati membuat dosa itu. Tapi kalau dia bertaubat dengan taubat yang benar, memenuhi syarat-syarat taubat, maka pasti Allah terima taubatnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha menerima taubat. Orang mungkin dia bunuh ribuan orang, dia bunuh misalnya, dia bertaubat dengan taubat yang benar, maka pasti Allah terima taubatnya. Allah Maha Rahmat. Tapi kalau sudah terjadi dua hal ini, Allah tidak akan terima taubat seseorang. Yang pertama, ketika matahari terbit dari barat, sudah nggak guna. Kenapa nggak diterima taubatnya Allah SWT? Karena dia sudah menyaksikan perkara gaib nampak depan matanya dia. Kenapa dia nggak beriman sebelum perkara gaib itu nampak depan matanya dia? Kufur kepada Allah SWT. Ketika perkara gaib, perkara luar biasa disaksikan depan matanya dia, baru mau beriman, nggak ada, sudah nggak berlaku lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan menerima taubat seseorang kalau apa? Satu lagi? Apa satu lagi hadirin? Anda pernah sebutkan di sini beberapa bulan yang lalu. Allah tidak akan menerima taubat seseorang pertama kalau matahari sudah terbit dari barat. Satu lagi, kapan Allah nggak terima taubat?
Apa di tenggorokan? Ketika nyawanya sudah di kerongkongan, sudah mau mati, udah sekarat, sudah mau dicabut nyawa, baru aku bertaubat kepadamu ya Allah. Enggak. Kenapa? Karena biasanya ketika orang sakaratul maut sudah menjelang dia mati, biasanya dia melihat perkara-perkara gaib. Entah dia melihat malaikat, entah dia melihat jin depan matanya dia, entah dia mungkin, pokoknya dia menyaksikan perkara-perkara gaib. Dia saksikan depan matanya dia ketika dia sudah mau dicabut nyawanya. Ketika itu baru mau mengikrarkan taubat, ya Allah aku bertaubat kepadamu, taubatan nasuha ya Allah. Enggak. Kenapa enggak dari tadi? Maka ini dua kondisi Allah tidak menerima taubat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili yatubu musii'un nahar." Allah SWT senantiasa membentangkan tangannya di malam hari supaya orang yang berbuat keburukan untuk menerima taubat orang-orang yang membuat keburukan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musii'ul lail. Perhatikan, Allah membentangkan tangannya di siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari itu bertaubat, Allah terima taubatnya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat sudah Allah tidak membentangkan tangannya lagi, sudah enggak terima taubat. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sudah nyampe di kerongkongan. Jadi dua kondisi ini Allah sudah tidak menerima taubat hambanya. Makanya nanti disebutkan di hari kiamat nanti, ketika matahari sudah terbit dari barat, semua manusia yang beriman, semua orang kafir yang menyaksikan matahari terbit dari barat, mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah nggak bermanfaat iman mereka, sudah nggak bermanfaat. Yang beriman pun, orang yang sudah beriman ketika dimaksikan matahari terbit dari barat, mereka langsung ingin memperbaiki keimanan mereka, ingin bertaubat, ingin beramal saleh, memanfaatkan keimanan tersebut, sudah nggak berguna lagi. Tidak berguna lagi ketika itu sudah terjadi. Dan terbitnya matahari dari barat ini fenomena besar. Di antara fenomena besar yang terjadi di hari kiamat dan yang fenomena besar yang terjadi di langit ya ini. Maka sebutkan para ulama, fenomena besar yang terjadi di bumi yaitu turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, dan fenomena besar yang terjadi di langit di menjelang hari kiamat itu terbitnya matahari dari barat. Taib, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Tanda besar kiamat yang berikutnya yaitu khurujud dabbah, keluarnya hewan melata yang bisa berbicara sama manusia. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 82. Allah SWT berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun." Dan apabila ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, maka kami keluarkan makhluk bergerak, hewan melata yang bernyawa dari bumi dan akan berbicara kepada mereka. Hewan tersebut berbicara kepada mereka dan akan mengatakan kepada mereka bahwasanya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Hewan itu akan mengatakan kepada manusia, dulu kalian gak yakin kepada ayat-ayat Allah, kalian tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hewan bisa berbicara kepada manusia. Kemudian tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bagaimana hewan itu berbicaranya kepada manusia. Berbicaranya bagaimana, bentuknya seperti apa, tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya. Hanya saja disebutkan hewan tersebut keluar ketika di tengah-tengah manusia rusak ya. Di tengah-tengah terjadinya kerusakan, di tengah-tengah manusia banyak kemaksiatan, maka muncullah dabbah ini karena mereka mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah sempat singgung di awal pembahasan tentang tanda-tanda besar kiamat ini, ada perbedaan pendapat mana yang lebih dulu keluar, mana yang lebih dulu muncul tandanya
terbitnya matahari dari barat atau keluarnya dabah ini. Ada dua pendapat. Intinya salah satu dari dua ini dia berurutan, yang mana muncul duluan wallahu taala alam. Entah ini dabahnya keluar duluan atau matahari dari barat duluan. Sebutkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, inna awwal ayati khurujan tulu' syamsi min maghribiha wa khuruj dabati 'ala an-nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qaribah. Sungguhnya tanda yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya hewan pada waktu duha, keluarnya dabah. Terbit matahari, kemudian kalau terbit matahari duluan, ntar duhanya keluar dabah. Kemudian kata Nabi SAW, mana saja di antara keduanya keluar lebih dahulu, mana yang keluar duluan, entah matahari dari barat duluan atau keluar dabahnya duluan, maka akan disusul kawannya, disusul yang lain akan keluar dalam waktu yang dekat. Kalau misalnya dabah keluar duluan, misalnya hari ini nih, tadi siangnya dabah keluar, maka kemungkinan besar besoknya ini matahari keluar dari barat. Kalau misalnya tadi subuh matahari keluar dari barat, maka duhanya dabahnya keluar. Jadi dia berurutan, ini yang mana duluan salah satu akan nyusul kata Nabi SAW. Jadi bisa jadi dabahnya keluar duluan, bisa jadi matahari dari barat keluar duluan. Kemudian hewan ini akan muncul dan berbicara sebagaimana yang Allah sebutkan tadi dalam surat An-Naml, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Mereka mengatakan itu. Artinya apa? Iman mereka sudah tidak berguna pada waktu itu. Ini sudah ditutup pintu taubat tadi, sudah nggak berguna. Nah, kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwasanya di antara tugas hewan tersebut ya, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, di antara tugasnya hewan tersebut dia ngasih tanda ke orang-orang, ke manusia, tanda atau cap kepada manusia. Berdasarkan hadis dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, takhrujud dabatu fatasimun nasa ala kharatimihim. Dabah akan keluar, kemudian dabah ini akan memberikan tanda, memberikan cap kepada manusia pada hidung-hidung mereka. Entah bagaimana itu, wallahu taala alam. Thumma yaghmuruna fikum hatta yashtari ar-rajul al-ba'ir fayaqul mimman ishtaraytahu fayaqul ishtaraytuhu min ahadil mukhattamin. Kemudian mereka akan memenuhi kalian, sehingga seorang membeli unta dan berkata, dari mana kau membeli unta ini? Lalu dia berkata, aku membelinya dari salah satu orang yang memiliki tanda pada hidungnya. Entah bagaimana itu terjadinya, intinya disebutkan bahwasanya hewan-hewan ini akan memberikan tanda di hidung-hidung manusia. Wallahu ta'ala alam bagaimana itu hakikatnya. Kemudian tadi kita sebutkan ya, gimana keluarnya, dari mana dia keluar hewan ini, bentuknya seperti apa, bagaimana cara dia berbicara kepada manusia, sifat-sifatnya seperti apa. Tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya secara detail seperti itu. Intinya dabah seekor hewan melata keluar dan dia akan berbicara kepada manusia. Kemudian hadirin rahimakumullah, tanda besar kiamat yang terakhir sebelum kehancuran, yaitu keluarnya api besar yang akan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, mahsyar, bukan padang mahsyar ya. Jadi di tengah kerusakan manusia, banyaknya kemaksiatan ya, tersebar di mana-mana, sudah muncul tanda-tanda kita sebutkan tadi, maka akan keluar api besar menjelang hari kiamat dari negeri Yaman. Sebagaimana hadis disebutkan, wa akhiru dzalika nar. Di bagian akhir dari tanda-tanda besar kiamat itu adalah keluarnya api takhruju minal Yaman, akan keluar dari negeri Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim. Api ini akan terus bergerak menggiring manusia berkumpul di suatu tempat. Sebutkan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, wa narun takhruju min qa'ri Adan turahilun nas. Api keluar dari kota Aden Yaman sana, yang akan menggiring manusia. Jadi api ini adalah tanda besar terakhir sebelum ditiupkannya sangkakala
yang menandakan akan terjadinya kehancuran alam semesta. Terakhir ini api keluar. Jadi api ini dia keluar hadirin dari negeri Yaman. Api besar, dia akan menggiring manusia. Jadi api ini dia bergerak sebagaimana manusia bergerak. Disebutkan dalam riwayat bagaimana sifat api ini. Ya. Golongan orang-orang yang dia digiring oleh api ini. Pertama, kelompok yang bersemangat dan bergembira menuju tempat mahsyar, tempat berkumpul itu. Di antara mereka ada yang naik kendaraan. Jadi digiring sama api ini, dia naik kendaraan dengan dia semangat. Ada yang kedua, kelompok kedua, dia jalan kaki, tapi terkadang dia naik kendaraan. Digiring dia oleh api tersebut. Kelompok ketiga ada yang dia nggak mau bergerak. Ini di mereka adalah para pelaku maksiat, berat dia mau bergerak, malas dia mau berjalan. Tapi terus mereka didorong oleh api ini, mau nggak mau mereka bergerak dan menuju tempat mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan hadis panjang ya dalam Sahih Bukhari menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika dia digiring oleh api ini. Jadi api ini ya, dia akan terus giring manusia. Ketika manusia ini berhenti istirahat, maka api ini berhenti juga. Tunggu dia. Mau baik itu siang maupun malam. Terus dia bergerak lagi, terus didorong lagi sama api ini. Mungkin mereka istirahat lagi, berhenti api ini. Api besar. Bagaimana bentuknya, gambarnya, wallahu taala alam. Inti riwayatnya seperti itu. Bergerak lagi mereka, terus dia api ini bergerak sampai mereka digiring berkumpul pada suatu tempat berkumpul mahsyar. Disebutkan dalam hadis itu istilahnya mahsyar. Mahsyar itu dalam bahasa Arab artinya tempat berkumpul. Bukan padang mahsyar yang kita kenal ya, padang mahsyar ketika dibangkitkan. Itu padang mahsyar nanti itu setelah diwafatkan, setelah manusia meninggal semua dibangkitkan, baru dia dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar. Tapi kalau ini mereka masih hidup, ini belum mati. Jadi digiring entah di mana tempatnya, dikumpulkan semua manusia tersisa pada waktu itu di suatu tempat di mahsyarnya. Nah, kemudian persiapan menuju kehancuran. Sekarang saya mau tanya sama antum, bukankah hari kiamat nanti ketika tegak, kita sebutkan itu akan terjadi, akan tegak di sisa-sisa manusia yang paling buruk ketika itu. Paling buruk sudah nggak ada lagi yang nyebut nama Allah, Allah sudah nggak ada. Tapi bagaimana orang-orang yang beriman ketika itu, yang digiring sama api ini, bagaimana nasibnya? Yang terakhir, sebelum ditiupkan sangkakala, Allah kirimkan angin yang berhembus. Angin ini berhembus, dia akan melewati ke bawah-bawah lengannya orang-orang yang beriman dan akan mencabut nyawanya, mencabut ruh mereka dengan lembut. Jadi angin ini Allah kirim melewati orang-orang yang beriman, dan orang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh mereka akan dicabut. Semua orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu sudah meninggal semua, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kan sebutkan dalam riwayat tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi yang menyebutkan Allah di muka bumi ini. Enggak ada lagi yang menyebut nama Allah di muka bumi ini. Apalagi orang mau pergi haji umrah, Ka'bah dibongkar. Di akhir zaman nanti Ka'bah dicongkel, Ka'bah dipretelin. Kalian bayangin? Antum bayangin Ka'bah sampai dipretelin, dibongkar. Saking sudah nggak ada lagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Nah, pada orang-orang seperti inilah yang akan ditegakkan kehancuran hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kaum muslimin meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang pertama yang menandakan datangnya hari kehancuran, kebinasaan alam semesta yang Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Dan setelah itu nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai membahas fase berikutnya dari iman bil yaumil akhir ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.